Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Diasa Fitri dari lokal PAI 5C dengan NIM 2210 2010 45. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang populasi dan sampel penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, dua konsep yang sangat penting adalah populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi ini merupakan seluruh individu, objek, atau elemen yang memiliki karakteristik tertentu yang menjadi fokus penelitian dan memenuhi kriteria inklusi yang ditetapkan oleh peneliti. Dalam penelitian kuantitatif, populasi merupakan kelompok yang lebih besar yang ingin diketahui sifat atau karakteristiknya melalui pengambilan sampel. Penelitian umumnya ingin membuat generalisasi dari hasil sampel yang mereka pilih kepada seluruh populasi. Karakteristik populasi yang pertama, homogenitas, yaitu populasi terdiri dari elemen-elemen yang memiliki karakteristik yang serupa dan relevan dengan penelitian. Yang kedua, dapat diukur, yaitu populasi harus dapat didefinisikan secara jelas dan diukur. Yang ketiga, jumlah yang jelas, yaitu populasi harus memiliki jumlah yang jelas meskipun terkadang sulit dihitung dengan tepat. Contoh populasinya, yang pertama, jika Anda meneliti tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk tertentu di Indonesia, maka populasi Anda adalah seluruh pelanggan di Indonesia yang pernah membeli produk tersebut. Yang kedua, jika Anda ingin mengetahui pengaruh metode pengajaran terhadap prestasi siswa, maka populasi Anda adalah seluruh siswa di sekolah atau wilayah yang relevan. Yang kedua, sampel. Sampel ini merupakan bagian atau subset dari populasi yang dipilih untuk menjadi objek penelitian. Sampel digunakan dalam penelitian karena seringkali tidak memungkinkan atau tidak praktis untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi, terutama jika populasi sangat besar. Oleh karena itu, sampel yang dipilih harus representatif, artinya karakteristik sampel tersebut harus mencerminkan karakteristik populasi yang lebih besar. Karakteristik sampel yang pertama, representatif, yaitu sampel harus memiliki populasi dengan baik agar hasil penelitian dapat digeneralisasi. Yang kedua, ukuran sampel, yaitu jumlah elemen dan sampel harus cukup besar agar hasil penelitian memiliki daya statistik yang cukup untuk menarik kesimpulan yang valid. Yang ketiga, pengambilan sampel yang tepat, yaitu memilih sampel harus dilakukan dengan metode yang tepat untuk menghindari bias. Jenis-jenis sampel yang pertama, sampel acak, yaitu setiap elemen dalam populasi memiliki peluang sama untuk dipilih menjadi sampel. Menggunakan teknik acak untuk memastikan bahwa sampel tidak bias. Contoh, mengambil nomor acak dari daftar nama siswa. Yang kedua, sampel bertingkat, yaitu populasi dibagi menjadi beberapa strata atau subkelompok berdasarkan karakteristik tertentu, lalu sampel diambil secara acak dari masing-masing strata. Contoh, membagi populasi menjadi strata berdasarkan usia, jenis kelamin, atau status ekonomi, lalu memilih sampel dari masing-masing kelompok tersebut. Yang ketiga, sampel klaster, yaitu populasi dibagi menjadi beberapa klaster atau kelompok yang lebih besar, misalnya kelas, desa, perusahaan, dan kemudian beberapa klaster dipilih untuk menjadi sampel. Contohnya, mengambil sampel dari beberapa sekolah di suatu kota, dan di dalam sekolah tersebut seluruh siswa dijadikan sampel. Yang keempat, sampel sistematik, yaitu sampel dipilih berdasarkan interval tertentu dari daftar populasi. Contoh, mengambil setiap anggota kelima dari daftar pelanggan yang telah ada. Yang kelima, sampel tidak acak, yaitu pemilihan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan peneliti dan tidak memberi kesempatan yang sama bagi setiap elemen populasi untuk dipilih.
Contohnya, convenience sampling yaitu memiliki sampel berdasarkan kemudahan akses, seperti mengambil sampel dari orang yang paling mudah dijangkau. Ukuran sampel dalam penelitian kuantitatif penting untuk memastikan bahwa data diperoleh cukup untuk melakukan analisis statistik yang valid. Ukuran sampel yang terlalu kecil dapat mengurangi akurasi hasil penelitian, sedangkan ukuran sampel yang terlalu besar dapat menyebabkan pemborosan waktu dan biaya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ukuran sampel. Yang pertama, tingkat signifikansi. Yang kedua, variabilitas populasi. Yang ketiga, tingkat kepercayaan. Yang keempat, margin of error. Yang keempat, pentingnya populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama, salah satu tujuan utama penelitian kuantitatif adalah untuk dapat menggeneralisasi hasil dari sampel ke seluruh populasi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sampel yang diambil benar-benar representatif dari populasi yang lebih besar. Sampel yang dipilih dengan tepat dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang ketiga, pengambilan sampel memungkinkan penelitian untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya dibandingkan dengan mencoba mengumpulkan data dari seluruh populasi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.